Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 30902064 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep berubah teori lipid Havelock. Dan tidak ada dorongan, namun dengan berubah terjadi ketakutan, kebingungan, kegagalan, dan kegembiraan. Setiap orang dapat memberikan perubahan pada orang lain. Merubah orang lain bisa bersifat implisit dan eksplisit, atau bersifat tertutup dan terbuka. Kenyataan ini penting khususnya dalam kepemimpinan dan manajemen. Pemimpin secara konstan mencoba menggerakkan sistem dari satu titik ke titik lainnya untuk memecahkan masalah. Maka secara konstan pemimpin mengembangkan strategi untuk merubah orang lain dan memecahkan masalah. Rumusan masalah: 1. Apa konsep berubah? 2. Apa prinsip dan strategi berubah? 3. Apa tahap-tahap dalam perubahan? 4. Apa reaksi terhadap perubahan? 5. Apa ekologi perubahan? 6. Bagaimana perubahan dalam keperawatan? 7. Bagaimana penerapan proses berubah pada contoh kasus pendidikan, pelayanan keperawatan individu dan masyarakat, dan berbagai isu dalam perkembangan keperawatan. Selanjutnya ada tujuan: A. Mendefinisikan konsep berubah. B. Mendefinisikan prinsip dan strategi berubah. C. Mendefinisikan tahap-tahap dalam perubahan. D. Mendefinisikan reaksi terhadap perubahan. E. Mendefinisikan ekologi perubahan. F. Mendefinisikan perubahan dalam keperawatan. G. Mendefinisikan penerapan proses berubah dan mendefinisikan isu. Pembahasan pengertian konsep berubah. Definisi pakar tentang berubah dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu: 1. Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya, menurut Atkinson tahun 1987. Yang kedua, merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi, menurut Broden tahun 1978. 3. Perubahan adalah proses membuat yang berbeda dari sebelumnya, menurut Sullivan dan Decker tahun 2001. Berubah adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Perubahan dapat positif dan atau negatif, terencana atau tidak terencana. Jadi, perubahan adalah suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dari lingkungan yang ada. Prinsip dan strategi berubah. Dalam perubahan dibutuhkan cara yang tepat agar tujuan dalam perubahan dapat tercapai secara tepat, efektif, dan efisien. A. Strategi rasional empirik adalah strategi ini didasarkan karena manusia sebagai komponen dalam perubahan memiliki sifat rasional untuk kepentingan diri dalam berperilaku. B. Strategi redukatif normatif adalah strategi ini dilaksanakan berdasarkan standar norma yang ada di masyarakat. Perubahan yang akan dilaksanakan melihat nilai-nilai normatif yang ada di masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. C. Strategi paksaan atau kekuatan. Dikatakan strategi paksaan atau kekuatan karena adanya penggunaan kekuatan atau dilaksanakan secara paksa dengan menggunakan kekuatan moral dan kekuatan. C. Strategi paksaan kekuatan. Dikatakan strategi paksaan kekuatan karena adanya penggunaan kekuatan yang dilaksanakan secara paksa dengan menggunakan kekuatan moral dan kekuatan politik. Selanjutnya ada tahap perubahan menurut lipid Havelock. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Lewin dengan menekankan perencanaan yang akan mempengaruhi perubahan. 6 tahap sebagai perubahan menurut Havelock. 1. Membangun suatu hubungan. 2. Mendiagnosis masalah. 3. Mendapatkan sumber-sumber yang berhubungan. 4. Memilih jalan keluar. 5. Meningkatkan penerimaan. 6. Stabilisasi dan perbaikan diri sendiri. Penerapan teori konsep perubahan.
Reaksi terhadap perubahan. Bagi sebagian individu, perubahan dapat dipandang sebagai suatu motivator dalam meningkatkan prestasi atau penghargaan. Tapi, kadang-kadang perubahan juga dipandang sebagai sesuatu yang mengancam keberhasilan seseorang dan hilangnya penghargaan yang selama ini didapat. Apakah seseorang memandang perubahan sebagai suatu hal penting atau negatif? Umumnya, dalam perubahan sering muncul resistensi atau adanya penolakan terhadap perubahan dalam berbagai tingkat dari orang yang mengalami perubahan tersebut. Respon terhadap perubahan: 1. Menerima dan mendukung. 2. Tidak menerima, tidak mendukung. 3. Menolak. 4. Takut akan sesuatu yang tidak pasif atau loss of predictability. 5. Takut akan kehilangan pengaruh. 6. Takut akan kehilangan keterampilan dan profisiensi. 7. Takut kehilangan reward atau benefit. 8. Takut akan kehilangan respect, dukungan, kasih sayang. 9. Takut gagal. Perubahan dalam keperawatan. Dalam perkembangannya, keperawatan juga mengalami proses perubahan seiring dengan kemajuan dan teknologi. Alasan terjadinya perubahan dalam keperawatan antara lain: 1. Keperawatan sebagai profesi. Keperawatan adalah sebagai profesi yang diakui oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui asuhan keperawatan tentu akan dituntut untuk selalu berubah ke arah kemandirian dalam profesi keperawatan. 2. Keperawatan sebagai bentuk pelayanan asuhan. Keperawatan sebagai bentuk pelayanan asuhan keperawatan profesional yang diberikan kepada masyarakat. 3. Keperawatan sebagai ilmu pengetahuan adalah selalu berubah dan berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dan perubahan teknologi. 4. Keperawatan sebagai komunikasi adalah sebagai komunikasi dalam masyarakat ilmiah harus selalu menunjukkan jiwa profesional dalam tugas dan tanggung jawab. Hambatan dalam perubahan: 1. Ancaman kepentingan pribadi. 2. Persepsi yang kurang tepat. 3. Reaksi psikologis. 4. Toleransi terhadap perubahan sendiri. 5. Kebiasaan. 6. Ketergantungan. 7. Perasaan tidak aman. 8. Norma. Selanjutnya ada strategi mengatasi hambatan untuk berubah. 1. Pengumpulan dan pengembangan data. 2. Persiapan yang kurang tepat. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penghargaan. 5. Menggunakan kelompok sebagai agen berubah. 6. Komunikasi. 7. Lingkungan organisasi. 8. Mengantisipasi kemungkinan kegagalan. Bab 3. Penutup. Jadi, kesimpulan dari teori lipid Havelock adalah konsep berubah merupakan bahan ajar yang memudahkan saya sebagai seorang mahasiswa perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem akan berjalan lancar apabila digerakkan secara bersama-sama tanpa mengesampingkan yang lainnya. Begitu juga dengan konsep perubahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.